Sebelum memasukin era Gen Z yang sudah meranjak dewasa ini, modifikasi sebuah motor biasanya akan terpaku hanya di eksteriornya aja. Mulai dari yang simple minimalis kayak gini, sampai yang ekstrim kayak gini, semuanya hanya dilakukan eksteriornya aja. Tren modifikasi eksterior motor sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, karena modifikasi eksterior seperti hal yang wajib dilakukan untuk membuat motor kita berbeda dengan motor yang lainnya. Ya, walaupun hanya sekedar copot spion, lepas striping atau mengganti striping motor aja, setidaknya motor kita berbeda dari motor kebanyakan orang. Tapi itu modifikasi bukan sih? Ya udah, kita anggap aja lepas spion adalah modifikasi. Dan biasanya jika kita fokus pada modifikasi eksterior, mesinnya akan standar ting-ting. Ya paling modif tipis-tipis aja, seperti ganti filter udara, mainin pengapian, atau sekedar ganti knalpot. Namun orang-orang saat ini seakan-akan tidak puas dengan modifikasi eksterior aja. Kenapa? Ya karena jika sudah memodifikasi eksterior secara proper, tapi terkadang muncul sebuah hinaan baru. Motor doang keren, bore up kagak. Nggak bore up sama dengan culun. Dengan demikian, jika sudah memodifikasi eksterior secara serius nih, mesinnya pun ya minimal saat ini harus di bore up. Pertanyaannya, kenapa motor harian aja sekarang minimal harus di bore up? Emang perlu? Di sini kita akan mengkerucutkan pembahasan bore up-nya khusus di motor Matic aja ya, karena Matic yang banyak banget di bore up saat ini. Apa itu bore up? Bore up adalah suatu istilah dalam memodifikasi kendaraan pada sektor mesin dengan cara menaikkan kapasitas silinder. Melalui cara tersebut, mesin akan mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dan performa jadi lebih kencang. Saat melakukan bore up, pastinya piston akan diganti dengan ukuran yang lebih besar. Dan penggantian piston ini akan meningkatkan volume bahan bakar dan udara yang akan disemprotkan ke ruang pembakaran menjadi lebih besar. Contoh gampangnya gini nih. Jika motor kalian memiliki piston yang memiliki diameter 51 mm dan mesin yang berpiston ukuran segitu kalian anggap kurang, kalian bisa mengganti ukuran piston tersebut menjadi 53 mm. Dengan adanya perubahan tersebut, ini tentu aja akan menaikkan tenaga motor kalian. Karena mau bagaimanapun, cc motor akan naik dengan melakukan bore up. Misalnya nih, motor kalian yang awalnya cc-nya cuma 150, dengan bore up bisa jadi 170, 200, atau berapapun yang kalian mau tergantung ukuran piston yang digunakan. Dengan adanya perubahan mesin tersebut yang biasanya digunakan untuk kebutuhan balap, apakah aman jika digunakan untuk harian? Jawabannya ya tergantung seberapa ekstrim bore up tersebut. Jika masih dalam batas wajar atau bahasanya adalah bore up harian, maka ya aman aja dipakai harian. Namun untuk menentukan aman atau tidaknya, kalian sebenarnya harus juga menghitung kompresi mesin tersebut. Kenapa demikian? Ya karena banyak bengkel yang menawarkan paket bore up harian tanpa memperhatikan rasio kompresi. Padahal hal inilah yang harus jadi perhatian utama, karena rasio kompresi merupakan perbandingan dari volume total yang dibagi dengan volume ruang bakar. Volume total sendiri adalah volume ruang bakar yang ditambah volume silinder. Contohnya kayak gini nih, rasio kompresi motor awalnya katakanlah 10:1. Kemudian setelah di bore up, mesin tentu aja berubah cc-nya, dan katakanlah rasio kompresinya menjadi 16:1. Dan rasio kompresi setinggi ini adalah hal yang sangat buruk. Kenapa? Ya karena mesin tidak bisa menerima beban setinggi itu untuk dipakai harian. Dengan demikian caranya adalah ruang bakarnya diperbesar juga. Jadi kalau udah seimbang, kompresinya juga akan turun. Ya walaupun ada embel-embel PNP nih, untuk jaga-jaga semuanya juga harus dihitung secara matang. Terus kenapa harus di bore up nih? Ya tentu aja kalau kalian biasa naik motor sendirian, motornya akan terasa lebih enteng, irit bensin, dan lainnya jika melakukan bore up. Dan untuk para ngabers nih, dengan melakukan bore up, knalpot bobokan mereka langsung memiliki suara yang berbeda daripada motor yang tidak di bore up. Perbedaan utama yang paling kedengeran adalah suara embernya yang semakin besar. Tapi nih kalau buat harian doang sebenarnya nggak perlu yang repot-repot begitu. Karena biasanya bore up harian nih hanya mengganti piston yang agak lebih besar sedikit aja. Nggak perlu sampai yang mengganti headnya, apalagi pakai klep gede. Ya walaupun memang untuk mendapatkan sensasi bore up sebenarnya jika kita mengganti noken as, injektor klep dan TB bisa lebih maksimal. Namun kalau untuk sekedar harian aja, ya itu agak terlalu berlebihan. Ditambah resikonya juga menjadi semakin tinggi. Karena mesin akan bekerja lebih panas dan tidak akan bisa dinikmati seperti bore up harian yang minimal.
Dan juga jika tanpa adanya upgrade di sektor di luar mesin, contohnya rumah filter dan lainnya, mesin yang udah di full bore up ini malah bisa kehilangan top speednya, cuman galak di bawah aja. Kenapa bisa? Ya karena tanpa ada pergantian part pendukung di luar mesin, mesin akan terasa seperti dicekek karena rumah filter tidak bisa menampung udara yang dibutuhkan. Jadi ya semakin banyak yang dirubah, maka part pendukung yang dirubah pun akan semakin banyak. Dengan demikian, ya akan semakin mahal. Jadi open filter bukan solusi utama sebenarnya. Kemudian selain performance, apa yang dicari oleh ngabers dari bore up ini? Tentu aja gengsi dan pride. Ya, gengsi dan pride setiap orang memang berbeda-beda. Namun di perkumpulan ngabers, apalagi helm permanen dan suka foto di tengah jalan, mesin bore up adalah hal yang bisa menaikkan gengsi mereka. Jika sudah bore up, maka mereka bisa posting foto motor mereka yang difoto di tengah jalan sambil bikin caption, "Hobi kami mahal bos." Iya, saya paham hobi kalian mahal kok. Nggak perlu ditegaskan pakai caption segala. Karena memang faktanya, untuk bore up yang sangat proper, harganya memang cukup mahal. Pertanyaan lainnya, apakah motor harian apalagi matic perlu untuk di bore up? Ya ini baik lagi sih ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau saya nih yang masih pakai motor matic untuk ke warung beli air galon, kayaknya nggak perlu bore up deh. Soalnya ya kasihan mesinnya menerima beban yang berat. Tapi kalau kalian yang memiliki tempat kerja, kuliah atau sekolah yang cukup jauh dari rumah, kayaknya bore up harian nggak ada salahnya. Apalagi kalau yang suka touring nih, bore up harian kayaknya emang hal yang perlu. Tapi ya nggak perlu-perlu banget sih, karena standaran sebenarnya lebih enak. Namun satu hal yang perlu diingat nih, dengan mesin yang sudah di bore up, maka perawatannya pun sudah agak berbeda dengan mesin standar. Contoh yang paling mendasar adalah rasio pergantian olinya yang akan menjadi lebih cepat. Ya memang semua ada plus minusnya. Buat kalian yang orangnya yang gak neko-neko dan gak tergabung dengan pasukan ngabers helm permanen, bore up tidak disarankan. Karena ya walaupun memiliki kelebihan, tapi bore up walaupun harian juga memiliki kelemahan. Jadi ya gak perlu takut dikatain culun. Ingat, motor matic gunanya untuk apa? Ya untuk antar anak-anak sekolah, untuk kalian berpergian, dan yang pasti untuk beli galon ke warung. Dah itu aja, gak usah neko-neko. Ditambah kalau udah bore up biasanya tidak bisa menggunakan knalpot standar juga. Kenapa? Ya walaupun sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kalau pakai knalpot standar mesinnya bisa menjadi lebih panas karena gasnya tidak terbuang sempurna. Ingat ya, motor matic menggunakan knalpot racing saat ini bisa dibilang ya cukup dibenci oleh banyak orang. Kenapa? Ya untuk tahu jawabannya kalian bisa menonton video yang ini aja ya dan lihat isi komennya. Isinya ya gitu deh. Jadi kesimpulannya, bore up harian adalah hal yang aman dilakukan. Tapi memang lebih baik mesinnya ya standar aja. Jika kalian gak mau pusing-pusing ngurusin mesin, fokus aja main eksterior. Karena kalau main eksterior ini langsung terlihat juga. Gak perlu koar-koar di sosial media hobi kalian mahal. Orang sudah bisa menilai. Karena kalau mainnya di mesin, ya kalian harus berkoar-koar di media sosial untuk membuktikan kalau mesin kalian sudah di bore up. Ya ini dilakukan ya karena emang mesin bore up ya gak kelihatan. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah nggak bore up sama dengan culun? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.